Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur hari ini kita bisa jumpa kembali dalam sebuah program yang saya percaya akan memberkati hidup saudara. Inilah program Heart to Heart. Saudara, waktu berjalan sedemikian cepat saudara, dan kami berharap bahwa saudara tetap di dalam pemeliharaan Tuhan, di dalam mengalami kebaikan Tuhan. Saudara, jikalau saudara ada pergumulan hidup ini dan saudara ingin didoakan, saudara jangan sungkan, kirimkan pesan saudara ke nomor WhatsApp yang ada di layar kaca saudara. Dan saudara kami akan sangat senang untuk mendoakan saudara. Saudara, mari nikmati program hari ini dan saya percaya ada pesan Tuhan bagi saudara. Dan Tuhan ingin hidup saudara diberkati oleh Dia. Selamat menikmati, Tuhan memberkati saudara. Hidup yang setia dan berbuah tidak datang begitu saja. Tentunya harus datang dari hati yang terus bergantung kepada Tuhan. Di setiap langkah, kita tentu membutuhkan pimpinan Tuhan. Mari kita datang dengan hati yang terbuka dan mau dibentuk oleh firman-Nya. Sama-sama kita naikkan. Kau hadir di setiap langkahku, Kau pelita di setiap jalanku, dan ku tahu hidupku dalam-Mu sesuai rencana. Kelam tak akan ku ragu, dalam badai tak akan ku goyah, dan ku tahu dalam kesesakan Kau peliharaku. Ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Sekali lagi, Kau hadir di setiap langkahku. Kau hadir di setiap langkahku, Kau pelita di setiap jalanku, dan ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku dalam-Mu sesuai rencana-Mu. Dalam kelam tak akan ku ragu, dalam
Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, haleluya, saudara Tuhan itu baik. Oleh karena kebaikannya, memberikan kesempatan bagi kita hari ini untuk bersama-sama memuji Tuhan dan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang sangat berharga bagi kita. Saya percaya ada pesan penting yang Tuhan sampaikan kepada kita hari ini, saudara. Nah, untuk itu sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk anugerah Tuhan. Kami diberikan kesempatan untuk bersama-sama bersekutu hari ini memuji menyembah Tuhan dan bersama-sama membaca merenungkan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan supaya kami dapat mengerti dan percaya kepada firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terus kita bersyukur sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang merdeka. Artinya bangsa yang luput daripada penjajahan. Bangsa yang sifatnya independen, yang tidak bergantung kepada sesuatu yang lain atau bangsa yang lain, saudara. Dan kita ada di tengah-tengah bangsa yang merdeka, saudara. Saya kira kita pun senang kalau menjadi orang yang merdeka. Kita secara pribadi tidak tergantung kepada sesuatu, ataupun kita menjadi orang yang tidak terikat, terbelenggu dengan sesuatu dari apapun dan siapapun, saudara. Nah, namun saudara, seringkali ada kekeliruan tentang pemahaman kita tentang apa yang disebut dengan merdeka itu. Ada yang beranggapan bahwa orang yang merdeka itu adalah orang yang bebas dari penjajahan. Orang yang merdeka itu adalah orang yang bebas dari segala belenggu. Dan orang yang bebas ataupun merdeka itu adalah orang-orang yang luput daripada tuntutan apapun, termasuk tuntutan hukum, saudara. Dan bahkan ada orang yang berkata bahwa orang yang merdeka itu adalah orang yang bebas melakukan apa saja, saudara. Artinya dia bebas untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Dia bebas untuk tidak melakukan tanggung jawabnya. Dia bebas untuk tidak ikut aturan apapun, saudara. Atau dia juga bebas untuk mengikuti kesenangan hatinya. Atau bebas mengikuti kesenangan hawa nafsu. Atau bebas mengikuti kesenangan dunia. Atau orang yang semacam ini adalah orang yang rela memboroskan dirinya untuk memuaskan kesenangan diri dengan apapun, saudara. Nah, saudara-saudara, sesungguhnya orang yang bebas berbuat kejahatan, bebas melakukan dosa, saudara, sesungguhnya adalah orang-orang yang justru terikat dengan kebebasan itu sendiri. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak dapat menguasai diri untuk bebas melakukan apa saja. Nah, saudara, mari kita lihat apa kata firman Tuhan tentang kemerdekaan yang sejati ataupun kemerdekaan yang sesungguhnya. Mari kita membaca di dalam Galatia pasal 5 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara, menarik sekali firman Tuhan di sini. Ada dua hal penting yang kita pikirkan, kita renungkan berkaitan ayat ini. Yang pertama adalah bahwa sungguh-sungguh merdeka di sini berbicara tentang completely ataupun kemerdekaan yang tuntas. Kemerdekaan yang sempurna. Kemerdekaan yang total, saudara. Artinya tidak tersisa lagi tuntutan hukum itu bagi seseorang. Tidak ada tersisa lagi keterikatan ataupun keterbelengguan. Dan kemerdekaan yang tuntas, yang komplit itu, saudara, bukanlah karena usaha manusia. Bukanlah karena jasa manusia. Karena apa? Karena manusia tidak mampu untuk membebaskan dan melepaskan dirinya dari cengkeraman kuasa dosa. Tahukah saudara bahwa kita manusia ini mempunyai 3 unsur penting. Yang pertama itu kita punya unsur yang namanya pikiran. Yang kedua kita punya unsur emosi ataupun perasaan. Dan yang ketiga kita punya unsur kemauan ataupun kehendak. Dan saudara-saudara, ketika dosa mencengkeram hidup manusia, maka seluruh unsur ini telah dinodai oleh dosa, telah dipengaruhi oleh dosa, telah dikendali oleh dosa. Maka tidak ada seorang pun yang dapat membebaskan dirinya ataupun memerdekakan dirinya
daripada gejolak, daripada dorongan, keinginan, pikiran-pikiran yang kotor, dari emosi-emosi yang liar, saudara, ataupun dari kemauan-kemauan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, saudara. Itu seperti dikatakan sini bahwa supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Artinya bahwa ketika engkau dan saya sungguh-sungguh ingin hidup merdeka dalam kemerdekaan yang sejati, saudara. Tidak lagi terbelenggu dengan hawa nafsu kita, tidak berlenggu dengan keinginan diri kita, bahkan tidak berlenggu dengan keinginan-keinginan dosa kita, saudara. Maka firman Tuhan katakan di sini, Kristuslah yang memerdekakan kita. Artinya bahwa ada satu pribadi yang sempurna, ada pribadi yang berkuasa, yang mampu membebaskan kita, melepaskan kita dari belenggu, dari ikatan keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan hawa nafsu kita, saudara. Saya pernah dengar cerita kisah seekor burung camar. Ya, burung camar ketika dia bebas terbang tinggi dan jauh, saudara. Satu saat dia kembali ke tepi, lalu mencari makan di tepi pantai. Namun saudara, di sana ada ada jala, nelayan-nelayan yang tersisa di sana. Kemudian karena keasikan mencari makan, maka burung camar ini terlilit dengan tali temali daripada jala, saudara ya. Maka burung camar ini tidak bisa bebas untuk lepas terbang tinggi. Nah, saudara, bagaimana burung ini bisa bebas, saudara? Tidak ada cara lain. Ada nelayan yang datang melihat pantai itu dan melihat jalannya. Ada seekor burung camar di sana terjebak, lalu dia membersihkan jala itu dan melepaskan burung camar itu sehingga dia bebas merdeka. Saudara, demikian juga dengan kehidupan kita. Ketika kita terbelenggu dengan ikatan kuasa dosa, kuasa maut, kita terbelenggu dengan keinginan-keinginan diri kita yang liar, saudara. Kita tidak bisa membebaskan diri kita dari semua ikatan itu. Hanya kita perlu Tuhan, saudara, yang sanggup untuk melepaskan kita, membebaskan kita dari segala ikatan dan belenggu itu. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, bagaimana caranya kita bisa bebas daripada tuntutan hukum dosa, bebas dari tuntutan hukum maut, bebas dari segala belenggu keinginan-keinginan hawa nafsu kita, keinginan daging kita. Datang kepada Tuhan, saudara. Datang kepada Tuhan, merendahkan diri, mohon pengampunan Tuhan. Maka ketika engkau mohon ampun kepada Tuhan, firman Tuhan katakan, saudara, di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. So, menarik sekali firman Tuhan ini berkata, jika kita mengaku dosa kita. Memang saudara ya, untuk mengaku dosa adalah sesuatu yang mungkin bagi kita tidak mudah. Artinya kita membuka diri kita secara jujur di hadapan Tuhan untuk mengatakan apapun yang kita katakan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita lakukan dalam hidup ini mau katakan kepada Tuhan. Sesuatu yang tidak gampang. Tetapi orang yang rendah hati di hadapan Tuhan, dia rela terbuka di hadapan Tuhan dan mengakui dosanya pada Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, setiap orang yang mengakui dosanya, maka dosanya diampuni. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua dari bagian ini adalah dikatakan bahwa supaya kita sungguh-sungguh merdeka, artinya berdirilah teguh. Ataupun di dalam bahasa Inggris katakan standing firm. Jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, berdiri teguh artinya di sini artinya tidak membiarkan diri kita dipengaruhi oleh apapun. Berdiri teguh artinya saudara tidak membiarkan diri kita dikendali oleh apapun. Berdiri teguh artinya adalah tidak membiarkan diri kita terikat dan terbelenggu dengan kesenangan diri ataupun dengan kemauan diri sendiri ataupun mengikuti hawa nafsu kita sendiri. Saudara, orang yang berdiri teguh adalah orang yang tidak terikat dengan apapun. Baik dengan sesuatu yang ada di dalam dirinya, juga sesuatu yang ada di luar dirinya. Saudara, orang yang terbelenggu, orang yang terikat itu adalah membiarkan dirinya untuk mengikuti
apa yang menguasai dirinya. Termasuk itu kebebasan itu sendiri, saudara. Pernah tahu kerbau? Ya. Kerbau itu salah satu binatang yang kuat, ya, badannya besar, saudara. Tapi tahu saudara, ketika seekor kerbau dicucuk hidungnya dan dipasangkan kuk padanya, saudara, maka seekor binatang yang besar, dia akan tunduk mengikuti kehendak tuannya. Demikian juga saudara kehidupan kita ketika kita membiarkan diri kita untuk mengikuti kemauan kita, mengikuti kesenangan diri kita, mengikuti kehendak nafsu kita, saudara. Engkau sedang membiarkan dirimu diperhambakan oleh keinginan-keinginan dirimu. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, jikalau kau menjadi orang yang merdeka, sungguh-sungguh merdeka, saudara. Engkau tidak membiarkan dirimu dipengaruhi dan dibelenggu oleh apapun. Saudara dikasih Tuhan, sekuat apapun kita hari ini, tetapi jika engkau membiarkan dirimu dikuasai oleh sesuatu yang sifatnya mengendalikan hidup engkau, maka engkau sedang diperhambakan oleh sesuatu itu. Saya tidak tahu apa sesuatu itu, saudara. Dan jika hari ini saudara engkau merasa terbelenggu dengan sesuatu yang mungkin selama ini menjadi kesenanganmu, engkau sulit sekali untuk melepaskan diri, kebiasaan burukmu. Engkau mungkin saudara sampai kepada tahap addicted kepada sesuatu, saudara. Mungkin itu sesuatu yang hari-hari engkau nikmati. Minta maaf saudara, mungkin kau addicted dengan yang namanya rokok, gak bisa lepas dari. Mungkin engkau addicted dengan sesuatu yang bersifat dengan minum-minuman, ya minum teh boleh, ya minum kopi boleh, saudara. Minum air putih jauh lebih baik, saudara. Tapi minum mabuk-mabukan, saudara. Engkau tidak bisa lepas dari kebiasaan itu. Atau mungkin hari ini kau terbelenggu, terikat dengan obat-obat terlarang, dengan narkoba. Engkau diam-diam, tidak ada seorang pun yang tahu tentang keadaan dirimu. Tetapi saudara, saya mau beritahu ke saudara, engkau dan Tuhan tahu keadaan engkau sedang terbelenggu. Dan tidak bisa untuk melepaskan diri sendiri. Engkau butuh Tuhan saudara untuk melepaskan engkau. Dan hari ini ketika engkau datang kepada Tuhan berkata, Tuhan, aku terbelenggu dengan kebiasaan-kebiasaan buruk. Aku terbelenggu dengan yang namanya pornografi. Aku terbelenggu dengan hal-hal yang jahat di dalam diriku. Saudara, sekali lagi, engkau butuh Tuhan untuk membebaskan engkau, untuk melepaskan engkau. Apalah artinya kau berkata, aku adalah orang Kristen. Setiap minggu kau datang ke gereja, mungkin kau melayani Tuhan, kau memuji Tuhan, saudara. Tapi kalau engkau terbelenggu dengan hal-hal semacam ini, engkau orang yang belum sesungguhnya merdeka di dalam Tuhan. Saudara, saya mengajak saudara untuk bersama-sama membawa diri kepada Tuhan. Bawa diri kita kepada Tuhan dan serahkan diri kepada Tuhan karena hanya Dialah yang sanggup untuk melepaskan engkau dan membebaskan engkau dari belenggu apapun. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan kami membaca merenungkan firman-Mu. Tolong ya Tuhan, firman Tuhan hari ini yang meneguhkan kami, menguatkan hati kami, bahkan menegur kami. Jikalau ya Tuhan hari ini kami adalah orang-orang yang termasuk masih terbelenggu, terikat dengan kesenangan diri, dengan hawa nafsu, dengan kebiasaan-kebiasaan buruk kami ya Tuhan. Engkau mengenal kami ya Tuhan. Dan kami sadar bahwa kami tidak dapat melepaskan diri kami. Tuhan tolong kami saat ini. Bebaskan kami ya Tuhan. Lepaskan kami. Berikan kepada kami kemerdekaan yang sejati dalam Kristus. Terima kasih Bapa, ini doa kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, saudara-saudara, jika saudara punya pergumulan-pergumulan yang lain yang perlu didoakan saudara, jangan sungkan saudara untuk mengirim WhatsApp ke nomor WA yang ada di layar saudara, dan kami dari tim kami mau mendoakan saudara sekalian. Cuma khusus hari ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara jika di antara saudara ada yang merasa mempunyai kebiasaan-kebiasaan buruk.
kebiasaan-kebiasaan tidak terpuji, kebiasaan-kebiasaan yang saudara tahu ini sangat destruktif. Destruktif bagi relasi saudara dengan orang lain, destruktif bagi diri saudara atau kesehatan saudara. Namun saudara tidak bisa melepaskan diri. Nah saudara, saya berbeban berdoa bagi saudara. Saudara, jika engkau adalah orang yang seperti itu, maukah saudara datang kepada Tuhan bersama dengan saya, dan saudara didoakan, dan saudara menyerahkan diri kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan mengalami kuasa Tuhan dalam hidup saudara. Dan saudara, ada kuasa Tuhan yang mau bekerja dalam hidup saudara. Ketika saudara mau menyerahkan hidup, percaya kepada Dia, Dia sanggup mengubah hidup saudara. Saudara, saya berdoa bagi saudara yang merasa mengalami kehidupan yang merasa terikat dan merasa hidup dengan kebiasaan-kebiasaan buruk itu. Nah saudara, mari kita berdoa. Taruh tangan saudara, tangan kanan saudara di dada saudara, dan saya berdoa bagi saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami. Ada sesuatu dalam diri kami yang membuat kami tidak sanggup melakukan apa yang baik. Tapi seringkali apa yang baik yang kami tahu kami tidak lakukan, tetapi apa yang buruk kami lakukan. Ya Tuhan, di antara saudara-saudara kami yang mungkin punya pergumulan dengan kebiasaan-kebiasaan buruk, keterikatan dengan perkara-perkara yang merusak, bisa merusak relasi, bisa merusak diri ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa bagi mereka ini yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Biarlah mereka percaya kepada kuasa Tuhan, mereka percaya kepada kasih Tuhan Yesus, dan Tuhan melepaskan mereka dari kuasa ikatan dosa itu, sehingga mereka boleh menjadi orang yang merdeka, bisa melakukan apa yang baik, melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, sehingga ya Tuhan, hidup mereka menjadi hidup yang berarti, hidup mereka menjadi hidup berkenan kepada Tuhan, hidup mereka hidup yang berguna dan memberkati orang lain. Ya Tuhan, kami serahkan mereka ini semua ke dalam tangan Tuhan. Mohon anugerah Tuhan, mohon perlindungan Tuhan, mohon penyertaan Tuhan, mohon kuasa Tuhan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara, mungkin di antara saudara yang mengikuti program ini sedang kurang sehat, atau mungkin saudara sedang menyaksikan program ini di rumah sakit, sedang dirawat di rumah sakit, atau saudara sedang dalam tahap pemulihan, atau mungkin saudara hari-hari ini saudara sedang menantikan waktunya tindakan dokter. Saudara, saya ingin mendoakan saudara. Kita mohon Tuhan menjamah tubuh saudara, Tuhan menyembuhkan saudara dengan kuasa-Nya, dan jikalau memang Tuhan kehendaki memakai obat, memakai dokter, Tuhan berkati apa yang dikerjakan sehingga menjadi kesehatan bagi tubuh saudara. Saudara, jikalau saudara adalah orang sedemikian, saudara maukah saudara datang kepada Tuhan bersama saya, dan saya berdoa bagi saudara, dan saudara percayalah Tuhan, Dia sanggup melakukan apa yang mustahil bagi manusia, termasuk terhadap sakit penyakit saudara. Saudara, saya berdoa bagi saudara. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa surga, berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit ya Tuhan. Mungkin yang ada di rumah sakit, menyaksikan program ini, kami berdoa bagi mereka. Tuhan tumpangkan tangan-Mu atas mereka, dan Tuhan pulihkan dan sembuhkan mereka. Dan mereka yang akan menantikan tindakan dokter, biarlah Tuhan bekerja di tengah-tengah hidup mereka sedang menantikan tindakan dokter, tapi pimpinan Tuhan dan berkat Tuhan dan jamahan Tuhan berlaku atas mereka. Kami serahkan mereka kepada Tuhan, dan juga mungkin di antara saudara-saudara kami ini, ada di antara mereka sedang masa pemulihan di rumah. Tuhan sendiri yang memulihkan mereka, menjamah tubuh mereka, memberikan mereka kesehatan, memberikan kekuatan, sukacita, dan berdoa bagi mereka. Tuhan memberikan pemulihan bagi mereka. Ya Tuhan, kami serahkan saudara-saudara kami yang kurang sehat, yang sedang sakit, sedang dirawat, atau menghadapi tindakan dokter. Mohon Tuhan memberkati, sehingga mereka menjadi orang-orang yang kuat, orang yang sehat, dan orang-orang yang mengalami kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, program Heart to Heart adalah sebuah program yang rindu saudara mengalami kasih Tuhan. Kasih Tuhan dalam arti saudara mendengar firman Tuhan yang berharga bagi saudara. Kasih Tuhan berarti saudara bisa mencurahkan hati, berdoa kepada Tuhan. Nah saudara, jikalau saudara diberkati dengan program Heart to Heart ini saudara,
Bolehkah saudara memberikan kesaksian di kolom komentar, saudara-saudara ya, sehingga saudara berkat yang Tuhan berikan kepada saudara juga bisa memberkati orang-orang yang menyaksikan program ini, dan kesaksian saudara itu memberikan kekuatan iman bagi orang-orang lain. Nah saudara, jikalau saudara diberkati dalam program Heart to Heart ini, ketika saudara mau mendukung program ini, saudara bisa memberikan like atau saudara subscribe buat keperluan saudara, sehingga saudara-saudara setiap program yang baik bisa saudara terima dengan cepat dan tidak ada hambatan saudara. Dan saudara, kalau saudara berkenan bisa sharekan program ini. Nah saudara, program Heart to Heart, saudara-saudara, tayangan baru terjadi setiap hari Minggu kedua dan hari Minggu keempat tiap bulannya saudara. Tetapi program sudah tayang berada di channel Berkat Hidup selalu saudara, sehingga saudara bisa memberikan kepada orang lain untuk memberkati orang lain. Saudara jangan lupa, saudara-saudara, jika saudara ada pergumulan, jangan sungkan kirimkan ke nomor WhatsApp yang ada di layar saudara, dan kami mau berdoa bagi saudara. Saudara, kita akan mengakhiri program Berkat Hidup dengan program Heart to Heart ini dengan berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk berkat berkelimpahan melalui program Heart to Heart hari ini. Dan kami berdoa, biar apa yang kami dengar menjadi berkat bagi kami dan kami hidupi. Dan kami tahu, Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ajar kami percaya kepadamu. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.